حبيبنا وشفيعنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله فقد فاز المتقون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال الله تعالى عز وجل جل جلاله إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يتخذ الله الآية. Hadirin jemaah salat Jumat kita ngadain berkali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pada kali ini ada 3 poin yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kiranya kepada panjenengan saja selalu dan selalu andai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelaban aku kaki namalah siapa yang perintah Allah dan jauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertakwakan itu maka muka oleh panjenengan saja. Jadi orang yang mukmin dan mutakin dia husnul khatimah, dia husnul khatimah, dia untuk selamat dunia, betul untuk selamat dunia akhirat. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Ada 2 poin pokok yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, alhamdulillah detik ini saat ini kami berpanjenengan bersibuk bersujud kepada Allah di masjid yang penuh barokah ini. Sekali itu Masjid Wakaf Khadijah Hasan. Ayo kita refleks belakang mengingat akan sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masjid. Apa masjid itu? Masjid itu merupakan satu gedung bangunan yang indah, yang suci, yang perlu disucikan, yang mulia perlu dimuliakan, yang makmur perlu ditambah kemakmurannya. Semoga kita semua para jemaah mendapat hidayah dari Allah untuk kompak selalu dan selalu memakmurkan masjid dengan harapan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah ketika Isra Mi'raj diberangkatkan dari masjid ke masjid. Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj diberangkatkan mulai dari masjid ke masjid, tidak dari tempat yang lain. Begitu agungnya masjid, begitu mulianya masjid di muka bumi ini, yang selalu dan selalu dipuji oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat. Begitu pula ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah di kota Makkah ke Madinah. Yang pertama kali ditangani dalam dakwah Nabi adalah membangun masjid. Di mana masjid itu tidak hanya dibuat tempat sholat belaka, namun masjid itu berfungsi secara umum untuk membangun peradaban Islam penuh dedikasi moral yang tinggi dan selalu kita mencintai dan memakmurkan. Rasulullah membangun peradaban Islam menyatukan kaum Ansar dan Muhajirin, satu pembinaan mental spiritual, membangun ukhuwah Islamiyah, membangun ukhuwah Basyariah dan membangun ukhuwah Wataniyah dalam bingkai Islam rahmatan lil alamin di bawah nama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahwiyah. Hadirin rahimakumullah. Begitu indahnya dan mulianya masjid kita. Mudah-mudahan kita mendapat barokah dari Allah, mendapat syafaat dari Rasulullah, mendapat barokah doa para wali, para ulama, para sepuh, sehingga kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari mulia masjid kami untuk para hadirin. Di alam dunia kami itu ada satu masjid yang namanya Masjidil Haram. Di tengah-tengah masjid itu ada Baitullah namanya atau disebut Ka'bah. Ka'bah itu tempat petawafannya para nabi dan umat.
Lurus ke atas ke masjid Kadintok, lurus ke atas di Ka'bah Kadintok. Sesuai kadaban apa yang tertera dalam kitab. Di atas langit Kadintok berisi bangunannya mana Baitul Makmur. Di Baitul Makmur itu merupakan satu tempat patawafnya para malaikat. Di satu saat seperti ini, di situ ada bangunan yang namanya menara, kurang lebih tingginya perjalanan 500 tahun. Ketika saat seperti ini malaikat Jibril naik ke menara Kadintok, langsung mengumandangkan adzan di menara Baitul Makmur. Lalu kemudian disusul oleh malaikat Mikail naik ke mimbar membaca khutbah seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan malaikat Israfil menjadi imam. Sekaligus berdatangan beratus-ratus juta malaikat bumi dan langit menjadi makmum berjamaah di Baitul Makmur para hadirin. Selesai ibadah dilaksanakan, malaikat Jibril turun dari menara, menyampaikan, menerangkan, mengumumkan kepada jemaah para malaikat, hai para malaikat, ketahuilah pahala engkau membaca adzan, saya memandangkan adzan di guru, bagi kaum muslimin, para asatidz, para kiai, aktif adzan 5 waktu masjid di muka bumi dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa fadilah orang-orang yang memakmurkan masjid, aktif berjamaah di masjid. Begitu pula malaikat Mikail. Pahalaku yang baca khutbah akan saya berikan kepada kiai-kiai dan asatidz yang membaca khutbah di muka bumi, di masjid di muka bumi dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga pula, Israfil yang menjadi imam, pahalaku akan saya berikan kepada kiai dan asatidz yang menjadi imam di masjid-masjid di muka bumi dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu indah dan mulianya masjid ini. Ayo kita ke depan, makmurkan masjid, ramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, pembinaan moral, mental dan sebagainya. Begitu pula tidak ketinggalan para malaikat yang menjadi makmum berjamaah Kadintok. Ada salah satu mewakili menyampaikan, mengumumkan, hai para jemaah, para malaikat, tangke jeret saya berjemaah Baitul Makmur nikah bagi kita kaum muslimin muslimat saya aktif berjemaah pada masjid di muka bumi dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Begitulah rahmat rahim Allah yang diberikan pahala kepada malaikat. Malaikat pun memberikan kepada umat Nabi Muhammad yang aktif memakmurkan, meramaikan masjid. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan senang dan berbuat masjid. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Beda setong orang laki. Bukan oleh nawangan dipakai dengan daerah masa sesobong nawangan kecuali nawangan dari Allah. Sab'atun lahu dhillun yawma la dhilla illa dhilluh. Betul-betul golongan disebabkan oleh nawangan dengan masa tekanan panas luar biasa kecuali orang yang oleh nawangan dari Allah. Siapa dia? Ini ketika orang laki seaten tong senang amal murasi atau berjuang di masjid karena Allah, dia akan mendapat naungan pagi. Ya mudatina la yaum fa'u malun wala banun. Dan nanti ada naungan kecuali naungan dari Allah khusus bagi orang yang aktif memakmurkan masjid. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapat ridha Allah, mendapat pahala dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah kami kira ya kalau lebar panjenengan belajar dari masa lalu, belajar di tahun-tahun kemarin, belajar di hari-hari kemarin, agar supaya hari ini kita bisa melakukan hal yang terbaik dan lebih positif yang bisa mempunyai arti dan makna nilai kepada masyarakat dan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ayo kita belajar dari masa lalu untuk melakukan hari ini lebih baik dan menatap masa depan agar supaya masjid ini dan masjid yang lain lebih makmur lagi, isi programnya lebih menyentuh bermakna kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat pada satu sejarah, karena Baginda Harun ar-Rasyid Kadintok keluar dari tahta kerajaan, dari keraton kerajaan, menaiki kuda, keliling-keliling dulu di luar kerajaan. Seketika Kadintok Baginda Harun ar-Rasyid ini ngalahin orang tua,
Orang tua kali kok namun pau, namun nior. Saya tak menior, beri namun pau, beri namun jeruk, tapi saya tak menpau. Tegur ben terus arot. Pak Tuan, kalero sampean ikan. Sampean umur 95 tahun di Cilengol, masalah kabur, aja sudah lutang lantu. Makin namun pau sekitar 1 tahun bisa abur. Jadi sampean belum tentu umur 1 tahun lagi. Pau nior kita abur panjenengan bisa jadi sudah meninggal dunia. Coba umur namun pau, namun nyor, namun semangka, namun jeruk, mai lekas abur. Setelah ditegur begitu, apa yang terjadi? Dapat goro semantok dana. Fa'alna wa innana lanau sahat kaya ulaman bahkan. Hai Raja Harun Ar-Rasyid yang kami muliakan. Kaulah namun pau nikah benih ambisi itahan kaulah hibi. Kaulah namun makin memberikan pengertian. Tidak hanya memetik buah hasil tanaman mereka sepuluh para ahli ulama, tapi kaulah namun makin menatap masa depan. Karena tidak akan bisa memetik, memanen hasil buah tanaman orang tua para ahli ulama, sehingga kau bisa mengamalkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak puas hanya di sini hai Raja Harun Ar-Rasyid, tapi kaulah kita semua harus menanam lagi pengertian dan pengetahuan demi menata masa depan agar supaya anak cucu kita 90 tahun lagi tetap menikmati memetik hasil buah tanaman para ahli ulama, yakni mempunyai pengertian untuk memakmurkan masjid, aktivis di masjid untuk melaksanakan dan mengembangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diperjuangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita amalkan sehari-hari. Inilah para hadirin jemaah Jumat, motivasi dalam tugas hari itu apa? Agar supaya kalau berpanjangan selalu dan selalu berusaha berpikir positif, melangkah ke depan agar supaya ayo kita kompak bersama-sama, satu visi, satu misi, satu persepsi, satu pandangan, satu pemikiran untuk maju bersama-sama menegakkan kebenaran, memakmurkan masjid, terutama masjid Fatih Hasan. Semoga orang yang membangun masjid mendapat tempat di surga Allah. Orang yang memakmurkan masjid pasti mendapat tempat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang terakhir para hadirin, ayo kita evaluasi agar supaya hari ini lebih baik dari hari esok. Dan hari esok lebih baik dari hari ini dalam segala aspek kehidupan, keluarga, masyarakat, organisasi, dan berbangsa dan bernegara. Apa? Mangkana yang mampu khairan min amsihi fahuwa radiyun. Barang siapa dalam aspek kehidupan keluarga, masyarakat, organisasi, dan sebagainya hari ini lebih baik, lebih bagus, lebih mulia, lebih maju dari hari kemarin, maka dia golongan yang beruntung. Nomor 2 para hadirin, mangkana yaumahu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa golongan, kelompok, atau perorangan yang hari ini tetap cepat pada kemajuan atau berbalik, diberikan termasuk golongan yang merugi. Nomor 3 apa kata Nabi? Maka yang mau syarron min amrihi fahuwa mal'un. Siapa orang atau golongan atau kelompok yang hari ini lebih rusak, lebih menurun, lebih tidak baik daripada hari kemarin, maka ia termasuk golongan yang celaka. Itulah beberapa hal yang terkait 2 poin khotbah yang penting yang kami sampaikan, menjadi motivasi dengan kalau berpanjangan saja. Harapannya akan termuka kalau berpanjangan oleh hidayah dari Allah, bersatu padu bersama-sama dengan terbuka dan transparan apa adanya. Ayo kita bina, kita bangun, kita makmurkan masjid agar supaya kita mendapat pahala, orang tua kita di ahli kubur mendapat pahala, orang yang mewakafkan pahala dan mengalir terus kepada ahli kuburnya. Mudah-mudahan diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad.
لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لمن جاهد به وكفى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصديق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عينا بفضل وأظن بجهر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا الفواحش ما ظهر ومنها وما بطن وحافظوا على الطاعة ووجود الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته القدس فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم لا تجعل لأحد منكم ذنوبنا وزرا ونجنا برحمتك من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين والظالمين والحاسدين وعليك من كل يوم الدين. اللهم آمنا في ظلمنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا جميع من واتقى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. اللهم افتح بيننا بالحق وعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا. اللهم عن الغلاء والوباء والربا والزنا والسلاسل والمحن والفتن ما ظهر منك وما بطن عن بلدنا هذا عصر وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا يسأل عن شيء لا يشفع